ketika diuji coba kan kita melihat sepertinya oke, fine-fine saja, doable, bisa dilakukan. Iya. Tapi menurut Anda apakah nanti ketika ini mulai dilaksanakan akan semudah itu, akan semudah apa yang terlihat di uji coba? Iya, kalau melihat dari uji coba kan kelihatan sebatas hanya bagaimana kemudian Gibran misalnya memberikan makanan itu secara gratis gitu ya kepada siswa-siswa yang ada di sekolahan. Jadi itu sesuatu yang sangat mudah secara teknis gitu ya. Tetapi yang belum begitu jelas itu memang tata kelolanya itu akan seperti apa. Jadi menurut saya program ini belum dilakukan melalui misalnya ada background study yang cukup kuat sehingga itu nantinya itu memang betul-betul ketika implementasi itu betul-betul firm gitu ya, betul-betul lebih jelas. Pertama dari aspek tadi soal rumusan impact apa sih yang ingin dicapai dari program makan bergizi gratis ini misalnya, sampai ke level outcome misalnya. Nah itu saya rasa ini masih kabur, belum lagi tata kelola ya, bagaimana membangun transparansinya, bagaimana membangun partisipasinya, karena diharapkan kan program ini multi efek gitu ya. Selain pada persoalan tadi peningkatan gizi, ini juga meningkatkan ekonomi masyarakat lokal gitu ya. Selain juga terkait dengan isu lingkungannya ya, bagaimana pengemasan makanan itu tidak berdampak pada persoalan lingkungan, misalnya begitu ya. Jadi banyak hal, belum lagi nanti ketika distribusi ada persoalan komplain dari sekolahan lain yang tidak mendapatkan misalnya. Semua itu harus dipertimbangkan secara matang. Mekanisme komplainnya seperti apa dan seterusnya. Jadi, kalau tidak mau nanti malahan akan daripada tujuannya yang lebih mencuat, malahan kita akan lebih dengar banyak masalah. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita akan dengarkan terlebih dahulu bagaimana sebetulnya makan bergizi gratis ini. Karena mungkin dari masyarakat juga sudah familiar dengan istilah, tapi belum tahu secara detail apa sebetulnya rencana dari program makan siang gratis ini. Kita akan mulai dulu bagaimana makan siang gratis itu adalah program unggulan sebetulnya yang kita sudah dengar pada saat kampanye Prabowo Gibran. Dan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak usia sekolah, dan juga sebetulnya pada saat kampanye itu disebut juga ada juga nanti makanan untuk ibu hamil yang diberikan untuk bisa mencegah stunting. Nah, kita akan lihat selanjutnya bagaimana pada saat sudah mulai dikerucutkan anggarannya berapa, anggaran untuk makan bergizi gratis di APBN RAPBN 2025 itu sudah dimasukkan senilai 71 triliun rupiah. Di masa kampanye, tim Prabowo Gibran itu menyebut bahwa program makan siang dan susu gratis membutuhkan dana hingga 460 triliun per tahunnya. Tapi pada saat itu ada ketika sudah mulai bergulir ya beragam diskusi tentang bagaimana merealisasikan makan siang gratis ini, ekonom Verdana Sekuritas pernah menyebut, Herianto Irawan mengaku bahwa dia sempat diajak berdiskusi program makan bergizi gratis oleh tim sinkronisasi Prabowo, kemudian muncul opsi untuk menurunkan alokasi biaya makanan per anak dari rencana Rp15.000 menjadi Rp7.500. Tapi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka sudah membantah anggaran makanan bergizi gratis diturunkan menjadi Rp7.500 per porsi. Kata Gibran, kata siapa? Enggak, belum, kita tunggu kepastiannya. Jadi jangan memberitakan sesuatu yang belum pasti, itu menurut Gibran ya. Tapi sebetulnya berapa jumlah penerima dari program unggulan Prabowo Gibran ini? Konsep dan jumlah penerima manfaat ini cukup berubah-ubah. Awalnya disebutkan ini akan menyasar hampir 83 juta orang. Tapi pada Februari itu disebutkan Menko Perekonomian Erlangga 70,5 juta jumlah penerima manfaatnya. Berikutnya pada 22 Mei disebutkan lagi bahwa fokus dari program ini tidak lagi mencantumkan ada ibu hamil di situ, tapi untuk semua anak-anak. Dan pada 4 Agustus ini cukup yang terbaru ya, dari Partai Gerindra, adiknya Pak Prabowo, Hashim, mengatakan bahwa program tidak hanya makan siang tetapi juga sarapan. Nah, ini pun sempat tidak dibenarkan oleh Pak Menko Erlangga ketika wartawan menanyakan ya, benar tidak akan 2 kali, jadi bukan hanya makan siang tapi bisa juga sarapan. Sementara Pak Menko bilang ya kita tunggu dulu lah, belum ada yang masih dinamis lah begitu ya.